طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله، أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Taib, alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini atas segala limpahan dan curahan rahmatnya, taufik serta hidayahnya, beserta nikmat-nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan juga dikokohkan keimanan di dalam hati kita, sehingga kita mampu menyisihkan sedikit waktu kita dalam ukuran 24 jam seharian ini dengan sama-sama beristifadah kembali dari risalah ringkas yang akan kita baca berjudul Ayyuhal Walad, karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Ghazali, ya, ulama yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Nah, bahwasanya kemarin beberapa pertemuan yang lalu sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita membahas tentang 8 faedah pelajaran penting yang didapat oleh Hatim Al-Asam, yang dimana beliau dapatkan faedah-faedah ini dari gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Dan di antara 8 faedah yang beliau sebutkan, memberikan suatu pelajaran berharga dalam berkehidupan, 8 pelajaran penting dari Hatim Al-Asam, ya. Baik. Sampai kepada faedah yang ke-8 tentang hakikat tawakal, ya, diamati dari kondisi manusia sekitar. Maka tentu di sini, ya, Syaqiq Al-Balkhi, yaitu gurunya Hatim Al-Asam, pun berkata kepada muridnya, di sini, waffaqakallahu ta'ala ya Hatim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu, wahai Hatim. Inni, sesungguhnya aku, qad nazartu, betul-betul telah mengamati atau melihat dan menelaah at-Taurah, yaitu kitab Taurat. Nah, wal Injil, dan juga Injil, waz Zabur, ya, wal Furqan. Furqan di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi 4 kitab suci ini telah dibaca oleh Syaqiq Al-Balkhi, yaitu gurunya Hatim Al-Asam. Ala kulli hal, ya, walaupun beberapa, ya, sumber terkait kitab-kitab ini, kitab-kitab terdahulu di zaman sekarang,
Ya, Allahu a'lam apakah masih otentik atau tidak, tentunya banyak sekali perubahan karena adanya tahrif, penyimpangan-penyimpangan, terlebih di dalam kitab Injil ya, karena berbeda. Injil yang dibaca oleh Syakik di sini adalah Injilnya yang ada pada masanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, apa yang didapati oleh Syakik Al-Balkhi ketika membaca 4 kitab suci ini? Maka beliau pun mengatakan, ya, fawajadtu, maka aku telah dapati al-kutuba al-arba'ata, keempat kitab suci tadi, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quranul Karim, ternyata taduru ala hadhil fawaidis samaniyah. Empat kitab suci tersebut memiliki intisari yang sama, yaitu berputar, berporos padanya 8 pelajaran yang didapati oleh Hatim Al-Asam selaku muridnya. Pelajaran di dalam kehidupan yang 2 pertemuan lalu kita telah jelaskan. Rekamannya nanti bisa disimak kembali. Maka di sini dikatakan oleh Syakik, faman amila biha, maka siapa saja yang beramal dengannya, dengan 8 fawaid faidah yang didapati oleh Hatim Al-Asam, kana amilan bihadhil kutubil arba'ah, maka sungguh dia telah menjadi orang yang mengamalkan keempat kitab suci ini. Ya. Dan ini Masya Allah, luar biasa. Nah, kita baca lagi. Ayyuhal walad, wahai anakku. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala meneruskan perkataannya. Wasiat kepada muridnya. Nah, dan beliau menyimpulkan dari 2 hikayat yang beliau bawakan. Hikayat yang pertama itu adalah hikayat tentang Shibli yang melayani arba'umi'ah ustaz, yakni 400 gurunya. Kemudian hikayat yang kedua tentang proses pembelajaran yang ditempuh oleh Hatim Al-Asam kepada Syakik Al-Balkhi selama kurang lebih 30 tahun, mundu salasina sanah, kemudian mendapatkan 8 pelajaran penting yang tentunya ketika diterapkan di dalam berkehidupan memberikan efek positif luar biasa. Dan apa kesimpulan dari 2 hikayat tersebut? Maka disimpulkan di sini oleh Al-Imam Al-Ghazali. Maka di sini kita dapati judul kecilnya adalah Khulasatul Hikayatain. Ringkasan dari 2 hikayat yang sudah kita baca. Kata Al-Imam Al-Ghazali, qad alimta, maka sungguh engkau telah mengetahui min hatainil hikayataini, dari 2 hikayat ini. Annaka, sesungguhnya engkau, ya, sesungguhnya engkau la tahtaju, tidak lagi butuh ila taksiril ilmi, kepada banyaknya ilmu. Karena untuk apa banyaknya ilmu? Tetapi ketika mengarungi kehidupan ini masih belum bisa, ya, mengalahkan ego diri sendiri, menahan hawa nafsu, mengatasi rasa kegundahan dan galau berkepanjangan, dan tentunya masih sibuk dan tersibukkan oleh provokasi syaitan di dalam hawa nafsu. Ya, lebih baik ilmu sesuai dengan proporsinya, tetapi memberikan efek luar biasa di dalam kehidupan, membawa ketaatan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah definisi dari ilmu yang bermanfaat. Bukan dari banyaknya riwayat, banyaknya hafalan, banyaknya kitab yang ditelaah, banyaknya wawasan. Nah, namun tidak satu pun ilmu tersebut mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Maka di sini maksud dari perkataan Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya, annaka la tahtaju ila takthiril ilmi, ketika telah mendapatkan faidah dari dua hikayat tersebut. Nah, al-an wal-an, dan sekarang, ubayyinu laka, saya akan menjelaskan kepadamu, kata Imam Al-Ghazali sini, ma yuhibbu ala salik sabilil haq. Masya Allah. Apa yang wajib dilakukan atas orang yang menempuh jalan kebenaran. Nah, nah, ini hal-hal yang memang harus dilakukan oleh salik, orang yang berjalan di atas jalan al-haq, kebenaran. Seringkali kita dapati di luar sana banyak yang berbicara tentang al-haq, 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 namun tak satu pun terpancar di dalam dirinya ya melaksanakan poin-poin orang yang berjalan di atas jalan kebenaran. Hanya sebatas di lisan. Baik, kita lihat nasihat Al-Imam Ghazali di sini. Nah, di antara hal yang harus dilakukan oleh orang yang ingin menempuh jalan kebenaran, ya, pertama, dia harus memiliki seorang guru yang membimbingnya. Wa'alam, kata Al-Imam Al-Ghazali, annahu yambagi lisalik, bahwasannya sudah semestinya bagi seorang yang menempuh jalan kebenaran itu dia memiliki syekhun, ya, memiliki syekh, seorang guru, mursyidun, yang mampu membimbing dia, ya, yang mampu membimbing dia bukan hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan. Karena di zaman sekarang apalagi Google pun kalau mentransfer ilmu jauh lebih pintar dari guru di zaman sekarang. Namun guru tetap tidak tergantikan oleh Google dari mananya? Bukan dari hal mentransfer ilmunya, tapi dari sisi irsyad, membimbingnya. Ya, inilah disebut dengan apa? Warasatul anbiya. Ya, warasatul anbiya. Salah satu pekerjaan yang mungkin saja Allah Ta'ala alam yang tidak bisa tergantikan oleh AI di zaman sekarang adalah pekerjaan seorang guru. Dari sisi apa dulu? Dari sisi membimbingnya dengan hati nuraninya. Gitu. Murabbin, dan dia pun juga seorang pendidik. Ya, guru itu diguguh dan ditiru. Nah, maka bukan hanya pembelajaran teori yang dia berikan kepada muridnya, tapi juga pembelajaran secara praktikal, pencontohan yang dia hadirkan kepada muridnya. Tentunya terlebih dari itu dari sisi akhlak dan adab. Ya. Untuk apa sih memiliki guru yang seperti ini? Dan inilah definisi guru yang benar. Guru yang mampu membimbing dan terpancar dari dirinya, yang dirinya pun juga terbimbing olehnya. Ya, terbimbing olehnya karena didasari keimanan dan ketaatan. Tidak selalu terprovokasi oleh syaitan. Nah, hawa nafsunya. Tidak. Tapi dia terbimbing betul-betul dengan jiwanya yang selamat. Atas imannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah sebaik-baik penolongnya. Tentunya ya tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Liyukhrijal akhlaqas su'a. Nah, untuk ya mengeluarkan akhlak buruk pada diri kita selaku seorang murid, ya, minhu bitarbiyatihi, dengan mentarbiyahnya, dengan mendidiknya. Karena yang namanya kita lemah dalam mendidik jiwa kita. Kita perlu yang namanya pihak luar untuk mensupport dan memotivasi kita. Dan pihak luar tersebut ya disebut dengan ruh pembelajaran kita, yakni seorang guru. Dan luar biasa jikalau memang guru tersebut adalah orang tua. Makanya dan inilah yang dicontohkan di dalam potret ulama-ulama terdahulu, yang menjadi guru pertama bagi anak-anaknya adalah orang tua mereka. Ya, Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah
luar biasa, ya. Tarbiyah pertama dan koridor dakwah yang utama yang beliau laksanakan pertama kali adalah kepada anaknya. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu pula ulama-ulama yang lain. Nah, terdidik ya dengan didikan ayahnya maupun didikan ibunya. Dan ibu atau ayahnya ini menjadi guru pertamanya. Dan ini Masya Allah, luar biasa. Sangat jarang didapati di dalam kehidupan saat ini. Ya walaupun itu bukan menjadi masalah selama orang tuanya mencarikan guru yang betul-betul baik dan terbaik untuk anaknya. Untuk di zaman sekarang. Jadi kalau kita bisa mengambil keutamaan dua-duanya menjadi orang tua sekaligus guru, itu sungguh luar biasa. Nah, dan inilah fungsinya untuk mengeluarkan akhlak buruk kita. Karena memang manusia tercipta adanya sifat fujur di dalam dirinya, ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua sifat yang Allah ilhamkan kepada setiap manusia, setiap insan. Dan tentunya sifat fujur yang Allah berikan di sini itu berfungsi sebagai katalis pensupport takwa kita. Nah, pensupport takwa kita. Dan jangan sampai kita berbuat zalim. Zalim di sini adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita meletakkan sifat fujur ini tidak pada tempatnya. Dan inilah yang zalim. Kebanyakan di antara insan manusia zaman sekarang lebih mendahulukan provokasi syaitan di dalam hawa nafsunya. Sehingga menggelapkan cahaya iman di dalam dirinya dan sifat fujur menguasai jiwanya. Sehingga dia pun menjadi pelaku-pelaku maksiat. Ya, pelaku-pelaku maksiat. Awal-awalnya memang dia sedikit demi sedikit mengambil nasihat, namun lama-kelamaan khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisyawah, kata Allah. Dan inilah berhati-hati dari kasus masalah semisal ini. Gitu. Ketika Allah sudah menutup hatinya, maka nasihat tidak lagi mempan. Bahkan dia bisa mempermainkan nasihat. Gitu. Allah musta'an. Baik. Ya. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan, dan tentunya guru yang baik itu bisa menjadikan ya posisi kedudukan akhlak tersebut menjadi akhlak yang baik di dalam dirinya, di dalam diri muridnya. Dan inilah fungsi guru yang baik. Maka sungguh benar perkataan dari Imam Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilma din, ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah, fangzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu ini. Dan jangan sampai hanya kita menafsirkan, ilmu ini tidak boleh diambil dari mubtadi', bukan itu saja, melainkan dengan orang-orang fasik. Banyak sekali beredar di zaman sekarang orang-orang fasik berbaju alim, ya. Nah, dan inilah yang harus kita waspadai. Nah, berbicara keislaman, namun sisi hakikat akhlaknya tidak mencerminkan sedikit pun ya akhlak seorang muslim, akhlak seorang guru. Baik. Apa sih makna tarbiyah? Nah, ini dia makna tarbiyah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini. Makna tarbiyah ini yusbihu fi'lal fallahi. Diserupakan dengan perbuatannya seorang petani alladzi yaqla'u. Ya. Alladzi yaqla'u. Apa sih artinya yaqla'u nih? Mencabut. Ya. Jadi analogi makna tarbiyah ini sama seperti dengan perbuatan atau pekerjaannya si petani yang mencabut syauk duri. Lihat,
Ya, asyauq, duri. Wa yukhriju, dan mengeluarkan an-nabatat, yaitu rumput-rumput liar. An-nabat, an-nabatat al-ajnabiyah. Al-ajnabiyah ini kan asing ya. An-nabatat ini rumput-rumput. Rumput-rumput asing ya rumput-rumput liar. Min bainiz zar'i, ya, di antara lahan pertaniannya. Dan inilah, lihat baik-baik. Kan petani pekerjaannya ini, ya, berarti di situ ada apa namanya? Perawatan, pembinaan, ya, untuk menghasilkan tujuan yang maksimal. Apa tujuan maksimalnya? Yaitu apa? Liyahsuna nabatuhu, agar bagus hasil pertaniannya. Wa yakmula rai'uhu, ya, dan sempurna apa yang akan didapatkannya nanti. Dan inilah tugas seorang guru sejatinya. Sama seperti tugasnya petani kepada tanaman-tanamannya, kepada ladang pertaniannya. Yaitu mengeluarkan segala jenis gangguan yang ada di muridnya. Sehingga muridnya ini bisa menjadi, ya, orang yang baik dan sempurna akhlaknya. Setidaknya mendekati sempurna, ya. Nah, intinya kita berusaha. Nah, ini yang luar biasa. Maka di sini, ya, harus kita ketahui wala budda lisaliki, maka haruslah bagi orang yang menempuh jalan kebenaran ini, yang ngomongnya hak-hak, al-haq, 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 dia harus punya guru yang mampu membimbingnya. Dan ini sungguh luar biasa fakta dan potret ulama salaf. Kalau kita ingin berbicara tentang salaf, salaf, salaf. Potret ulama salaf, mereka semua memiliki guru yang membimbing mereka. Ya, pengajaran dan pembelajaran yang mereka tempuh melalui metode proses mulazamah, bukan hanya datang hadir sekali terus ngilang, kemudian 2 hari kemudian dia berdakwah. Enggak begini. Ya, datang ke pengajian tematik dengan ratusan orang yang hadir, kemudian menganggap oh itu adalah guru saya, dan demikian kemudian dia berdakwah 3 hari setelahnya. Ini metode dari mana? Ini bukan metode salaf, ya. Metode salaf ya telah diperlihatkan dengan potret kehidupan mereka. Ulama-ulama terdahulu memiliki guru yang luar biasa, mengkaji disiplin ilmu dari setiap kitab per kitab, sehingga mampu membimbing para muridnya ketika mengkaji suatu kitab, ya. Dan ini luar biasa, ya. Harus memiliki guru yang mampu mendidiknya, yurabbihi wa yurshiduhu, dan juga menunjukinya ila sabilillahi ta'ala, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa demikian? Li'anna Allah ta'ala arsala ilal ibadi rasulan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada para hambanya seorang rasul, lil irsyadi ila sabilihi, untuk menunjukinya kepada jalannya, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran. Dan sungguh luar biasa benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan para ulama ini adalah para guru-guru yang memang dia mursyid, ya, orang yang murabbi, membimbing, mendidik dari segi aspek akhlak, ya, bukan hanya sebatas pentransfer teori saja di tengah masyarakat, tapi yang mampu mensupport iman para muridnya, ya, mendoakan para muridnya dan membimbing para muridnya. Maka kita pun juga harus mengetahui ulama model mana yang harus kita ikuti. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, ulama yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tolak ukur atau parameter yang telah Allah hadirkan. Bagaimana menilai sosok ulama yang benar, sosok guru yang benar. Nah, Fa'idha irtahala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kan
telah pergi dari dunia. Naam, faqad khallafa al-khulafa fi makanihi. Maka tergantikan posisi Rasulullah ya secara fisikal tentunya ya yang tergantikan, bukan ajaran. Nah, ya, itu tergantikan oleh para khulafa rasyidin, para sahabat-sahabat. Kemudian ketika para sahabat ini wafat tergantikan oleh generasi terbaik berikutnya itu generasi tabi'in. Dan ketika generasi tabi'in ini wafat maka tergantikan dengan generasi terbaik berikutnya yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Meskipun tiga generasi terbaik yang telah disebutkan oleh Rasulullah wafat, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghadirkan terus di setiap zamannya lahir sosok ulama-ulama rabbani. Ya, hatta yursidu al-khalaiqa ila Allah taala, sampai mereka pun ya menunjuki, membimbing para makhluk untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan inilah pentingnya memiliki seorang guru yang benar. Dan nanti kita akan bahas terkait syarat seorang itu dikatakan guru yang benar menurut Al-Imam Al-Ghazali, dan juga ada tanda-tandanya ya agar mampu kita bedakan ini, oh ini guru yang baik dan ini guru yang buruk. Nah, memang ada, karena kalau guru kita ambil dari sisi profesi mengajar, maka ada yang baik dari sisi akhlak, ada yang buruk dari sisi akhlak. Nah, walaupun dari secara hakikat yang buruk dari sisi akhlak ya belum pantas dikatakan sebagai seorang guru. Tapi jikalau kita lihat dari sisi keprofesiannya, keduanya sama-sama seorang guru. Nah, ini betul-betul harus kita pelajari dan kita telaah agar kita nanti tidak salah dalam berguru. Ya. Dan beliau menampilkan aspek akhlak ya tentunya di sini. Dan terkadang memang di zaman sekarang ya yang sulit dibedakan itu adalah mencari guru yang akhlak robbani, bukan dari sisi manhaj saja. Nah, karena ya alhamdulillah ya guru-guru kita tentunya adalah seorang muslim ya dengan manhaj yang benar, namun terkadang terselipkan masih ada akhlak-akhlak buruk yang menempel di dalam dirinya. Ya, seperti lebih suka tasadur, syuhrah, keterkenalan, ya. Nah, ngemis sana sini, ya, ngemis keterkenalan yang agar viral. Banyak di antara mereka ya, kita tidak usah sebutkan nama maupun terbitan lulusannya mana. Ya intinya dari gelar LC, gelar BA, gelar MA, gelar doktor yang lainnya tidak lepas dari pengaruh dan provokasi setan dalam hawa nafsu. Ya, nah dan inilah harus kita waspadai bersama. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada esok hari, hari Jumat. Nah, terkait syarat murabbi ya dan tanda-tanda guru yang benar. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum.
wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.